Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku Fadila Sabualaika Alia dengan NIM 2005121408 akan jelasin tentang sejarah dari internet. Simak yuk penjelasan aku. Oke, sebelum masuk dalam sejarah dari internet sendiri, apa kalian udah tahu internet itu sebenarnya apa sih? Ya, internet adalah suatu jaringan komunikasi yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media elektronik yang lain dengan cepat dan tepat tentunya. Jaringan komunikasi tersebut akan menyampaikan beberapa informasi yang dikirim melalui transmisi sinyal dengan frekuensi yang telah disesuaikan. Untuk standar global dalam penggunaan jaringan internet sendiri udah menggunakan TCP atau IP. Istilah TCP atau IP merupakan bentuk protokol pertukaran paket yang digunakan oleh berbagai pengguna global atau dunia. Kemudian, proses untuk menghubungkan antara rangkaian internet disebut dengan internet working. Jadi, gampangnya, internet itu suatu media yang digunakan untuk mempermudah proses komunikasi menggunakan aplikasi seperti website, email, atau VoIP. Selanjutnya adalah sejarah dari internet itu sendiri. Perkembangan internet yang dikenal pada saat ini merupakan pengembangan dari sebuah jaringan yang disebut dengan ARPANET, Advanced Research Project Agency. ARPANET sendiri dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat tahun 1969. Pada awal 1980-an terbagi menjadi dua nih, yakni ARPANET dan MILNET, yang merupakan jaringan militer rahasia. Namun keduanya masih mempunyai hubungan, sehingga komunikasi antar jaringan tetap dapat dilakukan. Nah, pada awalnya jaringan ini itu dikenal dengan nama DARPA Internet. Namun, kemudian hanya disebut sebagai internet saja. Di awal penggunaan akses internet hanya terbatas untuk kalangan militer, Departemen Pertahanan, dan perguruan tinggi. Akan tetapi, setelah dibukanya layanan BISNet, maka internet bisa diakses melalui sarana komputer pribadi kalian pada saat ini. Selanjutnya, protokol TCP atau IP diperkenalkan pada tahun 1982 dan disusul dengan penggunaan sistem DNS atau Domain Name Service, yakni pada tahun 1984. Nah, di tahun 1990, internet itu mengalami perkembangan yang sangat pesat. Di masa ini, World Wide Web mulai dikembangkan pada tahun 1992, sehingga muncul World Wide Web yang pertama dengan nama Viola, yang diluncurkan oleh Payway. Setelah Viola, muncullah internet yang didirikan pada tahun 1993 untuk menjalankan layanan pendaftaran domain. Penggunaan internet secara komersial sendiri itu dimulai tahun 1994 yang dipelopori oleh perusahaan Pizza Hut, dan internet banking pertama kali diaplikasikan oleh First Virtual. Pada masa ini, masyarakat di Indonesia mulai nikmatin penggunaan internet secara komersial. Nah, di tahun-tahun berikutnya, komputer server Amerika, online, dan Prodigy mulai memberikan layanan akses ke internet bagi masyarakat umum. Dampak dari internet sendiri bisa kita rasakan pada saat ini. Internet saja telah mengubah kehidupan di dunia. Dengan internet, segala kebutuhan dan pekerjaan bisa dilakukan dengan mudah. Kelebihan dan kekurangan internet juga mempengaruhi hampir seluruh sektor kehidupan ini. Internet bisa diakses hampir di mana saja dan di semua jenis media yang berbeda-beda. Kelebihan dan kekurangan internet juga membuat orang sulit membayangkan gimana sih hidup di dunia tanpa internet.
Kelebihan dan kekurangan internet juga akan mempengaruhi cara berpikir, menjalankan bisnis, berkomunikasi, dan menghibur diri sendiri. Mengetahui kelebihan dan kekurangan internet juga bisa membantu kita di dalam menggunakannya lebih bijak lagi. Adapun banyak kelebihan dan kekurangan internet yang patut dipertimbangkan, seperti yang akan aku jelasin berikut ini. Keunggulan dari penggunaan internet sendiri, yang pertama adalah akses informasi yang tak terbatas. Semua informasi yang dibutuhkan oleh manusia kini dapat kita temukan dan pelajari secara mendetail di internet. Ada jutaan situs web yang disajikan untuk kita semua dari berbagai jenis topik. Kekayaan informasi inilah yang membantu orang untuk lebih memahami hal-hal yang mungkin tidak pernah mereka pikirkan atau pedulikan sebelumnya. Yang kedua, internet digunakan sebagai wadah untuk bisnis dan pemasaran. Sejak internet menyebar, dunia bisnis pun juga berubah pesat. Kemampuan untuk menjangkau pasar yang luas, mengumpulkan penelitian berharga tentang pelanggan potensial, dan menjalankan bisnis di negara lain telah menciptakan ledakan bisnis virtual yang bisa dilakukan oleh siapapun. Orang sekarang juga memiliki kemampuan untuk mencari dan melamar pekerjaan sepenuhnya melalui internet yang telah membuka pasar kerja dunia bagi banyak orang dengan keterampilan yang berharga untuk ditawarkan. Yang ketiga ialah internet sebagai media hiburan, pendidikan, dan pertukaran data. Seiring dengan aspek ekonomi dan finansial dari internet, hiburan juga telah berubah karena internet nih. Film, musik, game, buku, atau perangkat lunak apapun yang kita inginkan sekarang bisa diakses dengan mudah nih di internet. Ini benar-benar mengubah cara orang untuk menghibur diri sendiri ya kan? Kelebihan internet juga bisa kita rasakan dalam dunia pendidikan. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya situs-situs yang menyediakan fitur pembelajaran secara online. Dengan begitu, kegiatan pendidikan dapat berjalan tanpa perlu melakukan tatap muka langsung. Beberapa pelayanan internet juga bisa kita gunakan untuk melakukan pertukaran data dengan mudah dan cepat. Dengan bantuan teknologi GPS, internet juga dapat membantu memetakan dan mengarahkan orang ke hampir setiap tempat di dunia. Mesin pencari juga membantu seseorang dalam memperoleh data yang tengah mereka butuhkan. Yang keempat adalah adanya koneksi baru, baik itu teman atau pasangan. Orang yang membuat koneksi baru dengan orang yang mungkin belum pernah mereka temui sebelumnya. Ini bisa memperluas pandangan akses untuk bertemu dan bergaul dengan orang baru, tanpa harus bertemu dengan orangnya langsung ya kan? Selanjutnya adalah kekurangan dari internet. Di mana ada kelebihan, pasti ada kekurangannya bukan? Yang pertama adalah tempat berkembang biak bagi aktivitas ilegal. Kekurangan internet yang cukup besar adalah banyaknya aktivitas ilegal dan berbahaya. Pertukaran data ilegal itu contohnya kayak memberikan wawasan tentang perampokan, serangan teroris, penculikan, dan banyak lagi jenis kejahatan yang lainnya. Kejahatan lain yang meningkat karena adanya internet, contohnya adalah pembajakan. Dengan internet, orang yang tidak bertanggung jawab bisa mengunduh atau mendistribusikan materi seperti film atau musik tanpa persetujuan dari pemiliknya loh. Yang ketiga, adanya kerentanan dari informasi pribadi milik kita. Aktivitas kejahatan di dunia cyber dapat meningkatkan pencurian data. Segala sesuatu yang Anda cari tahu atau masukkan nih ke dalam internet searching gitu, itu sepenuhnya bisa dilacak loh.
banyak informasi penting yang juga dimasukkan secara sukarela ke dunia maya. Contohnya seperti informasi bank dan nomor jaminan sosial. Peretas dapat dengan mudah mengakses informasi ini dan melakukan penipuan serta pencurian identitas. Biasanya sih dilakuin dengan cara phishing yang nggak kalian sadari. Yang keempat, akan berkurangnya sosialisasi. Banyak sekali orang pada zaman sekarang yang lebih suka berhubungan dengan menggunakan internet nih, daripada ketemu langsung dengan orangnya. Dari adanya perubahan sifat sosial tersebut, bisa mengakibatkan berubahnya pola berinteraksi di kalangan masyarakat. Yang keempat adalah masalah dengan kesehatan. Jika kita kecanduan internet, maka kita kan otomatis lebih sering melihat smartphone ya. Lah, smartphone sendiri itu mengandung radiasi dari layarnya yang bisa membahayakan bagi kesehatan mata kita. Maka dari itu sangat berbahaya dan harus dibatasi oleh waktu. Ya, kita udah sampai di penghujung materi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.